Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan keyakinannya akan kemampuan PT Indofarma Tbk dalam memproduksi produk generik dari Ivermectin 12 mg secara massal. Ivermectin merupakan obat minum yang secara in vitro memiliki kemampuan antivirus yang luas dengan cara menghambat replikasi virus SARS-CoV-2. Hal itu diungkapkan Menteri Erick Thohir usai meninjau pabrik PT Indofarma Tbk yang berlokasi di Cikarang Barat, Jawa Barat. Saat ini, PT Indofarma Tbk tengah melakukan banyak inovasi untuk pengembangan bisnis, baik dalam memproduksi obat maupun alat kesehatan yang menjadi lini bisnis perusahaan. Kondisi saat ini prihatin, karena itu kita kembali bekerja lebih giat lagi. Kami dari Kementerian BUMN, sesuai dengan tupoksi kami, memang selalu kita menjadi support dari banyak kementerian, dan tentu apalagi di masa kritis seperti ini, ya kita merupakan salah satu tulang punggung yang sangat diharapkan. Kami dari Kementerian BUMN itu mendapat tugas bagaimana memastikan kesediaan daripada obat-obatan yang diperlukan. Kami ingin menyampaikan mengenai obat Ivermectin, yaitu obat anti parasit yang alhamdulillah hari ini sudah keluar izin edarnya dari BPOM, dan kami terus melakukan komunikasi insentif kepada Kementerian Kesehatan, karena dari studi yang ada, Ivermectin ini dianggap bisa membantu daripada terapi pencegahan, dan ini luar biasa, harganya sangat murah. Tapi ini kembali ditekankan, ini terapi, ya, bukan obat COVID. Ini bagian salah satu terapi. Saat ini, Ivermectin dalam tahap penelitian di Balitbangkes dan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, termasuk diantaranya rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Ivermectin dapat digunakan dalam manajemen COVID-19 baik sebagai pencegahan maupun pengobatan. Dengan diperolehnya izin edar BP POM RI, PT Indofarma Tbk siap memproduksi hingga 4 juta tablet Ivermectin 12 mg per bulan. Sebelumnya, PT Indofarma Tbk telah memiliki ragam produk untuk penanggulangan COVID-19. Untuk kategori obat, PT Indofarma Tbk telah memproduksi dan memperoleh izin edar antara lain Oseltamivir 75 mg kapsul dan Remdesivir 100 mg injeksi dengan merek Desrem. Sedangkan untuk alat kesehatan, PT Indofarma Tbk telah memproduksi dan memperoleh izin edar antara lain masker medis triplay dan viral transport medium. Menteri Erick mengingatkan, Ivermectin harus digunakan dengan resep serta pengawasan dokter. Porang saat ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Salah satu daerah yang membudidayakan porang sebagai komoditas unggulan adalah warga kawasan hutan di Desa Kelangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, tanaman porang punya andil besar dalam mengentaskan kemiskinan di Madiun. Muhadjir yang asli dari Madiun menceritakan telah akrab dengan porang, yakni sejak mahasiswa IKIP Malang jurusan pendidikan luar sekolah sekitar 4 dasawarsa lalu. Saat melaksanakan praktik, ia telah menginisiasi program pengelolaan tanaman porang di Desa Kelangon, Madiun. Porang adalah jenis tanaman yang ada di hutan, khususnya hutan-hutan tropis. Tidak banyak negara yang memiliki seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Presiden membuat upaya-upaya maksimal untuk menjadikan ini salah satu komoditi andalan Indonesia yang baru. Sekarang ini kita optimalkan, bahkan Bapak Presiden mengatakan bahwa orang harus menjadi harta karun kita yang baru untuk mengangkat ekonomi. Lebih lanjut, Mentan mengatakan sangat mengapresiasi pembudidayaan porang yang masif di Provinsi Jawa Timur, utamanya Kabupaten Madiun yang telah memiliki dan mematenkan bibit porang unggulan asli Kabupaten Madiun yang diberi nama Porang Madiun 1. Ternyata kita udah ada Pak Ibu Gubernur udah jalan duluan mempersiapkan mengakselerasi ini, dan tentu saja hari ini di Madiun kita sudah bisa lihat porang itu besarnya seperti ini. Tanaman porang ini tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri Pertanian, punya andil besar di dalam mengentas kemiskinan di wilayah ini. Karena itu beririsan urusan porang ini dengan Kemenko PMK di sekitar itu. Karena itu saya harus meminta kepastian dari Pak Menteri Pertanian bahwa nanti perkembangan industri atau pertanian dan industri porang ini harus menjamin masyarakat petani porang harus terjamin kesejahteraannya. Dalam kesempatan itu,
Menko Muhajir meminta kepada Mentan Syahrul agar kesejahteraan petani porang di Madiun juga bisa tetap terjamin saat produk porang sudah menuju internasional. Muhajir menerangkan, porang juga memiliki khasiat untuk kesehatan, yakni kandungan glukomanan yang bisa bermanfaat untuk kecantikan dan untuk diet sehat. Karena itu, porang harus benar-benar bisa menjadi komoditas yang bisa mensejahterakan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Mentan Syahrul Yassin Limpo menjelaskan, saat ini Presiden telah memerintahkan agar porang bisa menjadi komoditas pertanian unggulan Indonesia. Syahrul menyampaikan, Presiden meminta agar porang bisa menjadi harta karun untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dengan hilirisasi produk. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini pihaknya bersama Kementan telah menyiapkan kredit usaha rakyat bagi petani porang. Selain itu, pemerintah Jawa Timur juga telah membuat keputusan untuk melarang ekspor porang dalam bentuk bibit demi kelangsungan pertanian porang di Indonesia. Tanaman porang atau dalam bahasa Latin Amorphopalus muelleri merupakan tanaman umbi-umbian yang banyak dijumpai di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Flores. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tanaman liar tak bermanfaat oleh masyarakat. Masyarakat di kawasan hutan jati di Jawa Timur sejak lama membudidayakan porang. Pemanfaatan lahan di bawah pepohonan hutan ini makin berkembang karena didukung perhutani dan pemerintah. Porang mudah tumbuh tanpa perawatan yang rumit. Kini tanaman porang tengah naik daun, bahkan sampai pasar mancanegara seperti Cina, Korea, Jepang, Australia, Vietnam, dan Taiwan mengincar produk-produk olahan umbi porang seperti tepung porang dan chips. Porang dengan harga yang cukup menjanjikan. Saat meninjau ke pengumpul porang, Muhajir mendapat keterangan bahwa harga per kilogram basah Rp7.200. Setelah diiris dan dijemur kering, jadi seharga Rp50.000 per kilogram. Selain di dalam tanah yang bisa menghasilkan umbi 10 kg per buah, porang juga menghasilkan umbi kecil di sela daun. Katak ini juga laku keras dijual sebagai bibit. Per kilogram bisa sampai Rp255.000. Tim Eljon Media melaporkan.